Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kobaran api yang menghanguskan tempat pembuangan akhir Jatibarang di Kota Semarang sudah padam. Meski demikian, aktivitas bongkar muat sampah masih dihentikan sementara waktu. Dampak kebakaran gunungan sampah di TPA Putri Cempo Solo, siswa sebuah sekolah dasar negeri di Karanganyar terpaksa belajar secara daring. Tabrakan melibatkan 2 truk di jalur Pantura Rembang, seorang sopir tewas seketika. Kobaran api yang membakar tempat pembuangan akhir Jatibarang, Kota Semarang sudah padam. Petugas pemadam kini melakukan proses pendinginan untuk memastikan seluruh titik api sudah padam. Meski api sudah padam, aktivitas bongkar muat sampah masih dihentikan sementara waktu. Kebakaran yang melanda TPA Jatibarang di Kota Semarang sudah terkendali. Kobaran api terpantau sudah padam pada Selasa pagi. Meski demikian, sisa asap putih masih terlihat. Bahkan kini bau menyengat sisa kebakaran tercium di sekitar lokasi. Saat ini, petugas pemadam terus melakukan proses pendinginan guna memastikan seluruh titik api sudah padam. Sementara aktivitas bongkar muat sampah untuk sementara masih ditutup sampai kondisi benar-benar normal kembali. Sekitar 2 hektar lahan TPA Jatibarang ludes dilalap api pada Senin siang. Tiupan angin kencang dan lebatnya ilalang kering di sekitar lokasi membuat api sulit dipadamkan. Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang. Kebakaran terjadi di tempat pembuangan akhir Jatibarang, Kota Semarang. Amukan si jago merah itu diperkirakan menghanguskan lahan seluas 1 hektar. Kepulan asap pekat membumbung tinggi di tempat pembuangan akhir Jatibarang, Kota Semarang pada Senin siang. Titik api pertama kali terlihat di lahan TPA bagian atas yang tidak terpakai. Banyaknya rumput ilalang kering dan tiupan angin kencang membuat api cepat membesar dan menjalar ke bagian bawah tempat pembuangan sampah tersebut. Diperkirakan 2 hektar lahan sampah sudah terbakar dari total 46 hektar. Awalnya di TPA yang sudah ditutup sih. Dari situ kemudian memang tadi siang kondisi kan agak mendung ya. Anginnya kenceng, terjadi peletihan menjalar ke bawah. Peletihan itu peletihan apa, Mas? Api. Kebakaran itu membuat panik para pemulung yang berada di TPA Jatibarang. Mereka mengemasi barang-barang agar tidak dilalap api yang terus merambat. Para pencari barang bekas sudah memindahkan barang mereka ke tempat yang lebih aman, termasuk para pengembala sapi yang biasa mengembalakan ternak mereka di TPA tersebut. Demi keamanan masyarakat kami melakukan himbauan ya, karena ada hewan ternak di lokasi dan para pemulung yang masih mengambil barang, untuk sementara kami geserkan untuk supaya kita fokus dalam penanganan kebakaran ini. Untuk mengungkap penyebab kebakaran itu, petugas masih melakukan penyelidikan. Pemadaman kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir Jatibarang, Kota Semarang tak henti-hentinya dilakukan bahkan pada malam hari. Dari siang hingga malam petugas gabungan berjibaku memadamkan api tersebut. Wali Kota Semarang meminta dinas terkait terus memantau kebakaran hingga benar-benar padam. Karena api sempat kembali muncul di titik lain. Dalam proses pemadaman, 2 petugas damkar mengalami sesak nafas. Mereka langsung mendapat bantuan medis di lokasi kejadian. Diduga korban menghirup asap karena berubahnya arah angin. Prosesnya kan masih ada, yaitu pendinginan dan sebagainya, sehingga kami akan monitor sampai besok dan dipastikan betul-betul sudah padam dan tidak menjalar kemana-mana, karena tadi sudah kita perkirakan sudah padam, ternyata keluar di sini. Untuk menangani kebakaran, Pemkot Semarang menerjunkan 16 unit mobil pemadam kebakaran, serta dibantu mobil pemadam dari Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga.
Ali Mustafir melaporkan dari Kota Semarang. Sementara di Kota Solo, kebakaran gunungan sampah di tempat pembuangan akhir Putri Cempo Solo berdampak pada kegiatan belajar mengajar di SD Plesungan 2 Karanganyar. Tebalnya asap membuat sekolah memutuskan meniadakan pembelajaran tatap muka selama beberapa hari ke depan. Beginilah kondisi SDN Plesungan 2 yang terkena dampak kebakaran gunungan sampah di tempat pembuangan akhir Putri Cempo Solo. Tebalnya asap membuat kegiatan belajar mengajar terganggu. Pasalnya tiupan angin membawa asap kebakaran mengarah ke sekolah. Asap pekat membuat kegiatan belajar mengajar kurang nyaman bagi para siswa. Pembelajaran pun dilakukan kini dengan jarak jauh, yaitu secara daring. Itu mau persiapan upacara bendera, asapnya kan sudah mulai tebal lagi. Jadi ya mau nggak mau untuk kesehatan anak lah Pak, daripada di sini sesak, kita yang orang dewasa saja sesak nih, terus jarak pandangnya juga agak terlalu dekat, jadi ya daripada pedih di mata ya anak-anak belajar di rumah kita beri tugas. Kepala Sekolah SDN Plesungan 2 telah melaporkan kejadian ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar. Terkait dengan kegiatan belajar mengajar, pihak sekolah akan melihat kondisi dan instruksi dari Dinas Pendidikan. Yang jelas ini sekolah tinggal menanti ya situasi membaik. Alhamdulillah kalau dibanding dengan kemarin frekuensinya sudah lumayan membaik ini. Mudah-mudahan besok sudah lebih baik lagi dan Kamisnya mudah-mudahan bisa untuk kegiatan. Kebakaran gunungan sampah di tempat pembuangan akhir Putri Cempo Solo terjadi di Blok B pada Sabtu kemarin. Meski belum padam, intensitas kebakaran terus menurun. Tim gabungan damkar dari wilayah Solo Raya masih terus berjibaku memadamkan api. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar.